Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvando Nali Anggara dengan NIM 6325148 dengan kelas 632A25 dan prodi program akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis kaidah bahasa yang digunakan oleh Nadiem Anwar Makarim dalam pidato Hari Guru Nasional tahun 2021. Nadiem Anwar Makarim merupakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam pidato Hari Guru Nasional tahun 2021, beliau menyampaikan apresiasi kepada para guru yang telah berjuang menghadapi berbagai tantangan pendidikan, terutama pada masa pandemi. Selain itu, beliau juga mengajak para guru untuk terus bergerak dan berinovasi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Sebelum melakukan analisis, saya akan menjelaskan secara singkat isi pidato tersebut. Secara umum, pidato ini berisi penghargaan kepada para guru atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mendidik peserta didik. Nadiem Makarim menegaskan bahwa perubahan dalam dunia pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan peran aktif para guru sebagai penggerak perubahan. Melalui pidato ini, beliau juga mengajak seluruh insan pendidikan untuk terus berkolaborasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, saya akan menganalisis penggunaan bahasa dalam pidato tersebut. Yang pertama, yaitu dari segi penggunaan bahasa baku. Dalam pidato Hari Guru Nasional tahun 2021, Nadiem Makarim menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal. Pemilihan kata yang digunakan sesuai dengan situasi resmi kenegaraan. Hampir seluruh kalimat menggunakan kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak ditemukan penggunaan bahasa gaul ataupun istilah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini menunjukkan bahwa pidato tersebut telah memenuhi standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua, yaitu dari segi pilihan kata atau diksi. Diksi yang digunakan dalam pidato sangat tepat dan sesuai dengan tema pendidikan. Kata-kata seperti perubahan, inovasi, kolaborasi, transformasi, dan pembelajaran memiliki makna yang kuat dan mampu menggambarkan kondisi pendidikan saat ini. Penggunaan kata-kata tersebut membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh para guru maupun masyarakat umum. Yang ketiga, yaitu dari segi struktur kalimat. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam pidato tersusun secara efektif dan sistematis. Sebagian besar kalimat memiliki pola yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Selain itu, hubungan antar paragraf juga tersusun secara runtut. Nadiem Makarim menyampaikan gagasan secara bertahap, mulai dari apresiasi kepada guru, tantangan yang dihadapi, hingga ajakan untuk melakukan perubahan. Struktur seperti ini membuat isi pidato menjadi lebih terorganisasi. Dan yang keempat, yaitu dari segi penggunaan kalimat persuasif. Salah satu ciri utama pidato ini adalah banyaknya kalimat yang bersifat mengajak. Nadiem Makarim
berusaha memotivasi para guru untuk terus berinovasi dan tidak takut menghadapi perubahan. Kalimat persuasif digunakan untuk membangun semangat dan optimisme para guru. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, dari segi penggunaan kata ganti. Dalam pidatonya, Nadiem Makarim sering menggunakan kata ganti kita. Penggunaan kata ini bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan antara pemerintah, guru, dan masyarakat. Kata kita menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, penggunaan sapaan seperti Bapak dan Ibu guru menunjukkan sikap hormat dan penghargaan kepada audiens. Selanjutnya, yang keenam, dari segi gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan bersifat persuasif, motivatif, dan inspiratif. Nadiem Makarim tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga memberikan dorongan moral kepada para guru. Beliau menggunakan kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat sehingga pendengar merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dan yang ketujuh, dari segi kesantunan berbahasa. Pidato ini menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati audiens. Tidak terdapat kata-kata yang menyinggung pihak tertentu ataupun bahasa yang kasar. Sebaliknya, pidato dipenuhi dengan ungkapan apresiasi dan penghargaan kepada para guru. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kesantunan dalam berbahasa. Yang kedelapan, yaitu penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, dan tidak menimbulkan dalam penafsiran ganda. Dalam pidato ini, hampir seluruh kalimat menggunakan susunan yang efektif, sehingga gagasan yang disampaikan mudah dipahami. Setiap kalimat memiliki satu pokok pikiran yang jelas, sehingga pendengar tidak merasa bingung ketika mengikuti isi pidato. Penggunaan kalimat efektif juga membuat pidato terdengar lebih tegas dan meyakinkan. Dan kesembilan, yaitu penggunaan kata-kata bermakna positif. Sebagian besar kosakata yang digunakan memiliki makna positif. Contohnya seperti harapan, semangat, kemajuan, kesempatan, gotong royong, kolaborasi, inovasi, keberanian, dan perubahan. Pemilihan kata positif ini sangat penting karena membangun optimisme para guru yang saat itu sedang menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi. Bahasa yang positif juga memberikan energi dan dorongan moral kepada pendengar. Ke-10, kohesi dan koherensi. Pidato ini memiliki hubungan antar kalimat yang sangat baik. Setiap paragraf saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Selain itu, penggunaan kata penghubung seperti selain itu, karena, oleh sebab itu, dan namun membuat perpindahan gagasan menjadi lebih halus. Dengan adanya kohesi dan koherensi yang baik, isi pidato menjadi lebih mudah dipahami oleh para pendengar. Baik, selanjutnya yaitu yang ke-11, penggunaan kalimat deklaratif. Sebagai besar isi pidato menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Kalimat deklaratif digunakan untuk menyampaikan informasi, pendapat, dan fakta kepada audiens.
Jenis kalimat ini sesuai dengan tujuan pidato, yaitu memberikan informasi sekaligus memotivasi kepada para guru. Penggunaan kalimat deklaratif membuat penyampaian materi terasa jelas, lugas, dan mudah dipahami. Dan yang ke-12 yaitu fungsi komunikatif bahasa. Jika dilihat dari fungsi bahasa, pidato ini memiliki beberapa fungsi sekaligus. Pertama, yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif karena menyampaikan kondisi pendidikan Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi persuasif karena mengajak guru melakukan perubahan. Yang ketiga yaitu fungsi ekspresif karena menunjukkan rasa bangga dan terima kasih kepada para guru. Dan yang keempat yaitu fungsi motivatif, yaitu karena memberikan dorongan agar guru tetap semangat menghadapi tantangan pendidikan. Gabungan berbagai fungsi tersebut membuat pidato menjadi lebih hidup dan memiliki dampak emosional yang kuat bagi pendengarnya. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa pidato Nadiem Anwar Makarim pada Hari Guru Nasional tahun 2021 telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut terlihat dari penggunaan bahasa baku, pemilihan diksi yang tepat, struktur kalimat yang sistematis, penggunaan kalimat efektif, kalimat persuasif, penggunaan kata ganti yang tepat, gaya bahasa yang inspiratif, kesantunan berbahasa, penggunaan kosakata positif, kohesi dan koherensi yang baik, penggunaan kalimat deklaratif, serta fungsi komunikatif bahasa yang sangat jelas. Semua unsur tersebut menjadikan pidato ini mampu menyampaikan pesan secara efektif sekaligus memberikan motivasi kepada para guru di seluruh Indonesia. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa pidato ini masih sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Dunia pendidikan terus mengalami perubahan sehingga guru dituntut untuk selalu belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Bahasa yang digunakan dalam pidato ini dapat dijadikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi publik karena mampu menyampaikan pesan secara jelas, santun, dan inspiratif. Demikianlah analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil ini dapat menambah pemahaman kita mengenai penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam sebuah pidato resmi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.